Sejenius apa sih The Beatles sampai banyak dijadikan influence oleh banyak band besar? Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa The Beatles, band yang udah bubar lebih dari 50 tahun lalu, masih terus disebut-sebut sebagai pengaruh utama oleh musisi zaman sekarang? Padahal, mereka nggak pernah ngerasain era digital, bahkan teknologi rekaman zaman mereka masih serba analog. Tapi tetap aja, dari Coldplay sampai Radiohead, dari Nirvana sampai musisi lainnya, semuanya mengakui satu hal. Apa sih yang bikin mereka si jenius itu? Tahun 1960, 4 anak muda dari Liverpool, John Lennon, Paul McCartney, George, dan Ringo Starr membentuk The Beatles. Awalnya, mereka cuma main di klub-klub malam. Tapi tahun 63, semuanya berubah. Lagu Please Please Me, She Love You, dan I Want to Hold Your Hand langsung meledak. Inggris pun terkena demam Beatles mania. Konser mereka di Shea Stadium tahun 65 ditonton lebih dari 55.000 orang, rekor saat itu. Tapi yang bikin mereka beda, mereka nggak puas cuma jadi idola remaja. Mereka pengen eksplorasi, dan dari situlah jeniusnya muncul. Bersama produser George Martin, The Beatles memperlakukan studio bukan cuma tempat rekaman, tapi jadi laboratorium musik. Di lagu Tomorrow Never Know, album Revolver, mereka pakai tape loop, suara burung camar, dan vokal John Lennon yang direkam lewat speaker Leslie organ. Hasilnya, lagu yang terdengar seperti Psychedelic, dan ini tahun 66 bro. Lanjut ke Sgt. Pepper tahun 67. Ini bukan cuma album, tapi pengalaman. Ada orkestra, suara efek, aransemen teatrikal, dan transisi antar lagu yang seamless. Album ini sering dianggap cikal bakal album konsep modern. Tanpa ini, mungkin gak akan ada The Wall dari Pink Floyd. Kalau kamu pikir The Beatles cuma bahas cinta, coba dengerin lagu yang lainnya deh. Seperti Eleanor Rigby, soal kesepian dan keterasingan sosial. Blackbird, tentang perjuangan hak sipil di Amerika. A Day in the Life, kolaborasi antara dunia realis dan surrealis. Let It Be, terinspirasi dari mimpi Paul tentang ibunya yang sudah wafat. Lagu Lucy in the Sky with Diamond sering disangka tentang LSD karena judulnya, tapi Paul bilang itu terinspirasi dari lukisan anaknya Lennon, yaitu Julian, tentang temannya bernama Lucy. Intinya, mereka ngebuka pintu buat musisi pop nulis yang bukan sekedar I love you baby, tapi tentang eksistensi, politik, mimpi. Bahkan bisa dibilang The Beatles ngajarin kita bahwa musik bukan cuma soal skill, tapi soal keberanian bereksperimen. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan utama. Kenapa The Beatles dijadiin influence oleh banyak band besar lainnya? Karena mereka jadi pondasi. Mereka ngajarin gimana cara nulis lagu yang catchy tapi bermakna, gimana eksplorasi musik tanpa kehilangan jiwa pop, gimana setiap album bisa punya identitas visual dan konsep. Contoh, Naga dari Oasis. Sgt. Pepper adalah album pertama yang saya beli, katanya. Saya lebih menyukai The Beatles ketika mereka meninggalkan gaya mop top mereka dan menjadi diri mereka sendiri. Itu nyata. Saya menyukai segalanya tentang mereka, pakaian mereka, musik mereka. Kurt Cobain dari Nirvana. Beatles adalah pengaruh besar. Kurt menyukai The Beatles karena banyak musik mereka terdengar sangat sederhana. Ya, terdengar sederhana. Mereka terdengar mudah dimainkan, tetapi sebenarnya sulit. Lalu ada juga musisi-musisi yang di Indonesia, seperti Naif, The Adams, Efek Rumah Kaca. Semuanya langsung atau nggak langsung kena pengaruh The Beatles, entah dari segi gaya retro, harmoni vokal, atau pendekatan eksperimental. Jadi, sejenius apa The Beatles? Mereka bukan cuma musisi, mereka penemu, pencipta, dan pelopor. Mereka mengubah cara kita merekam, menulis, mendengar, dan memahami musik. Mereka membuktikan bahwa musik bisa jadi media untuk bereksperimen, bercerita, menggugat, dan menyembuhkan. Dan walaupun mereka cuma aktif selama 10 tahun, pengaruh mereka terasa hingga 60 tahun kemudian, dan mungkin akan terus hidup selamanya. Kalau kamu sendiri, lagu The Beatles mana yang paling kamu sukain? Coba dong tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau kamu suka konten seperti ini. Jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan konten musik seru lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.